Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto temui pengungsi bencana banjir dan longsor di Tapanuli Tengah, Medan, Sumatera Utara, dan Padang, Sumatera Barat hingga Aceh. Presiden Prabowo Subianto mengecek distribusi bantuan serta dapur umum di posko pengungsi Gor Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Presiden Prabowo juga mendengar langsung cerita beberapa pengungsi yang menyelamatkan diri dari banjir bandang dan juga longsor. Presiden pastikan setiap langkah darurat telah ditempuh oleh pemerintah dan distribusi bantuan telah menjangkau seluruh masyarakat yang terdampak banjir bandang serta longsor. Usai meninjau lokasi banjir bandang di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Medan dan Aceh untuk meninjau lokasi terdampak banjir dan longsor. Presiden Prabowo Subianto menyebut penyaluran BBM di wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara menjadi prioritas. Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto menyapa para pengungsi di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Presiden Prabowo juga melihat dapur umum yang ada di posko pengungsian untuk memastikan makanan untuk pengungsi disajikan dengan baik. Sekarang prioritas bagaimana bisa segera kirim bantuan-bantuan yang diperlukan, terutama BBM yang sangat penting. BBM tadi yang dilaporkan ke saya yang sangat penting. Ada beberapa desa yang terisolasi, insya Allah kita bisa tembus. Listrik sebentar lagi saya kira bisa dibuka semuanya. Pemirsa, jenazah korban bencana alam banjir dan longsor yang melanda wilayah Padang Panjang, Sumatera Barat digotong oleh polisi dan juga warga yang melewati jalan setapak di kawasan Lembah Anai. Beginilah evakuasi jenazah korban banjir bandang oleh petugas kepolisian dan dibantu warga di kawasan Lembah Anai. Peti jenazah digendong beramai-ramai dengan melewati jalan setapak untuk sampai ke titik penjemputan di mana ambulans pengganti telah menunggu. Petugas dan warga harus menggendong peti jenazah sejauh 100 meter. Sistem transfer antar ambulans ini dilakukan guna mempercepat mobilitas dan memberikan kemudahan kepada keluarga korban untuk disemayamkan di rumah duka. Upaya membantu ataupun memfasilitasi dengan melalui jalur darurat melalui jalan kaki. Jadi teknisnya apabila ada korban dari rumah sakit yang urgent dapat kita bantu, yaitu dengan transfer antar ambulan. Jadi ambulan di standby-kan di dua tempat. Jadi melintas melalui jalur yang melalui pinggir rel ataupun di tengah hutan tersebut. Sebanyak 6 titik badan jalan di Lembah Anai kini rusak parah dan 1 titik dinyatakan putus total. Polisi pun menutup total jalur Lembah Anai dari seluruh jenis kendaraan. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo melaporkan. Sementara sejumlah desa di Mandailing Natal, Sumatera Utara masih terendam banjir. Pendistribusian bantuan pun dilakukan dengan menggunakan perahu. Penyaluran bantuan mulai pangan hingga obat-obatan terus dilakukan untuk membantu korban banjir. Di Mandailing Natal, bantuan terpaksa disalurkan dengan menggunakan perahu. Ini dilakukan lantaran sejumlah desa masih dilanda banjir dan terisolir akibat akses jalan yang masih terputus. Yang kita lihat di sini adalah perumahan yang terendam banjir. Saat ini kita berada di jalur utama. Berada di jalan ada jalan provinsi ya. Sekarang kedalaman ini kurang lebih 2-3 meter ya. Minimnya bantuan membuat para korban banjir kelaparan hingga banyak dari mereka yang terserang penyakit. Meski banjir sudah berlangsung sepekan, namun bantuan yang didapat warga masih sangat minim. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Tip
Perintis Presisi Satsamapta Polrestabes Makassar membubarkan kawanan geng motor yang hendak balap liar dan freestyle untuk konten media sosial yang sangat membahayakan pengendara lain dan memicu tawuran di Jalan Urip Sumoharjo. Polisi mencegat para pelaku hingga kocar-kacir melarikan diri. Mereka meninggalkan kendaraannya dan terlibat pergulatan di tengah jalan dengan petugas. 2 kendaraan sepeda motor beserta joki diamankan. Motor tanpa surat-surat, berkenal pot bising hingga tanpa plat. Sedangkan di Jalan Veteran Utara, pengendara yang mencurigakan diberhentikan petugas. Namun bukannya berhenti, pelaku tancap gas menghindari polisi dengan kecepatan tinggi hingga masuk ke dalam pasar. Polisi juga menindak pengendara yang lawan arus. Seluruh kendaraan yang diamankan digiring ke Satlantas Polrestabes Makassar untuk diproses hukum dan terancam disita selama 3 bulan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Pria ini tak bisa kabur usai terpergok menjambret tas seorang wanita di Jalan Cor-Coran Aikloba Asahan. Ibu dibegal gitu, Bu? Iya, Ibu ini kena begal loh. Dapat, Pak. Masukkan aja penjara. Pelaku diamuk warga yang geram dengan aksi menjambret. Beraksi sendirian, pria ini nekat menjambret di siang hari. Bahkan sempat terjadi tarik-menarik antara pelaku dengan korban. Laki-laki tersebut menarik tas perempuan yang ada di depannya. Kemudian mereka secara bersama-sama terjatuh ke pasar di TKP-nya di Calincum, Kuasan. Polisi yang datang ke lokasi mengamankan pelaku ke Mapolsek Pulau Raja. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Depan rumahnya menaik. Luapan air dari sejumlah sungai di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan menerjang permukiman warga. Banjir terparah terjadi di wilayah Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bisapu, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Derasnya arus yang melintasi permukiman membuat warga panik. Banjir diduga dipicu curah hujan dan diperparah dengan meluapnya sejumlah sungai. Tak hanya permukiman, banjir juga merendam pasar, swalayan, terminal, dan sebagian jalan poros utama Makassar Bulukumba. Tak ada korban akibat banjir ini, namun petugas masih mendata jumlah kerugian yang dialami warga. Dari Bantaeng, Sulawesi Selatan, Haris Kareng Mamo, iNews melaporkan. Polisi menangkap seorang karyawan kantor pos yang menganiaya atasannya serta membawa kabur uang BLT di Takalar, Sulawesi Selatan. Pelaku nekat merampok karena tergiur melihat uang lebih dari 600 juta rupiah yang akan disimpan korban di dalam brankas. Seorang karyawan kantor pos cabang Takalar ditangkap oleh petugas Satreskrim Polres Takalar, Sulawesi Selatan usai merampok uang BLT dan menganiaya kepala kantor pos. Pelaku nekat merampok dan menganiaya kepala kantor pos tempatnya bekerja karena tergiur saat melihat uang lebih dari 600 juta rupiah yang dimasukkan ke dalam brankas. Polisi menyita uang hasil kejahatan sebanyak 433 juta rupiah dari total 600 juta rupiah uang BLT yang diperkirakan dibawa kabur pelaku. Selain itu, polisi juga menyita ponsel milik korban yang dibawa kabur pelaku. Pelaku mengaku nekat membawa kabur uang BLT untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Modusnya yaitu pelaku tergiur. Melihat uang banyak di brankas. Jumlah uang yang diambil diperkirakan kurang lebih 600 juta. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 KUHP tentang penganiayaan berat serta pencurian dengan ancaman 12 tahun penjara. Sebelumnya, penganiayaan dan perampokan uang BLT masyarakat miskin tersebut terjadi saat kantor pos telah ditutup usai melayani masyarakat penerima BLT di Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.
Korban diduga dianiaya dengan palu, apar, serta senjata tajam yang mengakibatkan korban terluka di beberapa bagian tubuhnya saat berusaha mempertahankan uang ratusan juta rupiah. Pemirsa, dua kelompok pemuda terlibat tawuran kocar-kacir saat dibubarkan polisi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tawuran diduga dipicu salah satu kubu sebelumnya menyerang kubu lawan. Dua kelompok pemuda saling serang menggunakan busur panah dan batu di Jalan Muhammad Jufri, perbatasan dua kecamatan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kedua kubu yakni dari Kecamatan Talo dan Kecamatan Panakukang ini kocar-kacir saat mendengar suara sirine mobil patroli polisi. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengejar para pelaku tawuran yang kabur ke gang sempit. 3 pemuda sempat diamankan polisi namun langsung dipulangkan karena tidak terbukti ikut tawuran. Tawuran diduga dipicu penyerangan dari salah satu kubu ke kubu lawan. Adanya dua kelompok yang saling serang, olehnya itu kami langsung koordinasi dengan piket, reskrim dan juga piket SPKT untuk mendatangi TKP. Sampai kami di TKP, orang-orang yang tadi lagi bertikai langsung membubarkan diri. Cuma pada saat itu kebetulan ketiga orang itu lewat di sekitar TKP. Untuk mencegah tawuran susulan, petugas Polsek Panakukang rutin berpatroli di kawasan ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda Rumah Sakit Umum Pengayoman Cipinang, Jakarta Timur. 28 pasien yang tengah dirawat berhasil dievakuasi. Kebakaran melanda Rumah Sakit Umum Pengayoman Cipinang, Jakarta Timur Senin pagi. Kebakaran terjadi di salah satu gudang logistik di lantai 2 rumah sakit. Kebakaran ini sempat menimbulkan kepanikan warga sekitar. Kepala Subdirektorat Kerjasama Ditjenpas Rika Apriati mengatakan kobaran api berhasil dipadamkan setelah 7 mobil damkar dan petugas dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Kita punya 28 pasien, sudah dievakuasi dan sekarang semua dalam kondisi kondusif dan pemulihan. Kami mohon doanya agar rumah sakit ini dapat segera pulih dan dapat beroperasi seperti sedia kala. Sementara 28 pasien yang tengah dirawat sudah dievakuasi. Belum diketahui penyebab kebakaran, saat ini RSU Pengayoman masih dalam pemulihan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Bang, jangan 65 bang, dipercepat bang. Merah-merah kondisi, warga terjebak bang. Kepanikan terjadi saat kobaran api membakar permukiman warga Jalan Empang Bahagia, Jelambar, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Warga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya sambil menunggu kedatangan petugas pemadam. Dalam insiden ini, sedikitnya 2 rumah warga ludes terbakar. Api baru berhasil dikuasai setelah 17 unit mobil dinas pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Insiden yang diduga akibat korsleting listrik ini menyebabkan 3 orang luka bakar dan 1 orang meninggal dunia karena terjebak kobaran api di lantai 2. Objek yang terbakar rumah tinggal, alamat TKP-nya Jalan Empang Bahagia 2, RT 5 RW 6, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol, Petamburan. Yang terbakar 2 rumah, Pak. Kalau penyebabnya dalam penyelidikan. Ya. Ada korban? Tadi ada korban, Pak. Ketiga korban luka dibawa ke Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta Barat, sementara korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Polri Jakarta. Dari Jakarta, Miftah Fulgani, iNews melaporkan.
Pemirsa, satu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak berusia 8 tahun ditemukan tak bernyawa di dalam rumahnya di Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara. Diduga keluarga ini tewas karena menghirup asap genset saat listrik padam dalam peristiwa banjir yang melanda Kota Medan. Warga digegerkan dengan penemuan 3 jasad satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak di sebuah rumah di kawasan Pasar 4 Barat, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Kerabat korban tak kuasa menahan nangis melihat keluarga pengusaha depot air tersebut sudah tidak bernyawa. Saat ditemukan, pemilik rumah Sugandi bersama istrinya Juliana dan anak laki-lakinya Zaki 8 tahun meninggal dunia di dalam rumah dengan kondisi tubuh mulai mengeluarkan aroma tidak sedap. Sang istri ditemukan tergeletak di tangga menuju lantai 2, sementara Sugandi dan anaknya berada di dalam kamar. Diduga satu keluarga ini meninggal dunia karena keracunan asap genset saat terjadi pemadaman listrik ketika banjir yang melanda Kota Medan. Kita cek ternyata ada ditemukan 3 mayat, 1 seorang perempuan, 2 laki-laki, 1 masih umur 8 tahun. Kondisi mayat kurang lebih umurnya itu 2 hari kematian, 2 hari. Kematian 2 hari ya. Ketiga korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah korban bencana alam banjir dan longsor yang melanda wilayah Padang Panjang, Sumatera Barat digotong oleh polisi dan juga warga yang melewati jalan setapak di kawasan Lembah Anai. Beginilah evakuasi jenazah korban banjir bandang oleh petugas kepolisian dan dibantu warga di kawasan Lembah Anai. Peti jenazah digendong beramai-ramai dengan melewati jalan setapak untuk sampai ke titik penjemputan di mana ambulans pengganti telah menunggu. Petugas dan warga harus menggendong peti jenazah sejauh 100 meter. Sistem transfer antar ambulans ini dilakukan guna mempercepat mobilitas dan memberikan kemudahan kepada keluarga korban untuk disemayamkan di rumah duka. Upaya membantu ataupun memfasilitasi dengan melalui jalur darurat melalui jalan kaki. Jadi teknisnya apabila ada korban dari rumah sakit yang urgent dapat kita bantu, yaitu dengan transfer antar ambulan. Jadi ambulan di standby-kan di 2 tempat. Jadi melintas melalui jalur yang melalui pinggir rel ataupun di tengah hutan tersebut. Sebanyak 6 titik baran jalan di Lembah Anai kini rusak parah dan 1 titik dinyatakan putus total. Polisi pun menutup total jalur Lembah Anai dari seluruh jenis kendaraan. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo melaporkan. Sementara sejumlah desa di Mandailing Natal, Sumatera Utara masih terendam banjir. Pendistribusian bantuan pun dilakukan dengan menggunakan perahu. Penyaluran bantuan mulai pangan hingga obat-obatan terus dilakukan untuk membantu korban banjir. Di Mandailing Natal, bantuan terpaksa disalurkan dengan menggunakan perahu. Ini dilakukan lantaran sejumlah desa masih dilanda banjir dan terisolir akibat akses jalan yang masih terputus. Yang kita lihat di sini adalah perumahan yang terendam banjir. Saat ini kita berada di jalur utama. Berada di jalan ada jalan provinsi ya. Sekarang kedalaman ini kurang lebih 2-3 meter ya. Minimnya bantuan membuat para korban banjir kelaparan hingga banyak dari mereka yang terserang penyakit. Meski banjir sudah berlangsung sepekan, namun bantuan yang didapat warga masih sangat minim. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto temui pengungsi bencana banjir dan longsor di Tapanuli Tengah, Medan, Sumatera Utara, dan Padang, Sumatera Barat hingga Aceh. Presiden Prabowo Subianto mengecek distribusi bantuan serta dapur umum di posko pengungsi Gor Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.
Presiden Prabowo juga mendengar langsung cerita beberapa pengungsi yang menyelamatkan diri dari banjir bandang dan juga longsor. Presiden pastikan setiap langkah darurat telah ditempuh oleh pemerintah dan distribusi bantuan telah menjangkau seluruh masyarakat yang terdampak banjir bandang serta longsor. Usai meninjau lokasi banjir bandang di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Medan dan Aceh untuk meninjau lokasi terdampak banjir dan longsor. Presiden Prabowo Subianto menyebut penyaluran BBM di wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara menjadi prioritas. Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto menyapa para pengungsi di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Presiden Prabowo juga melihat dapur umum yang ada di posko pengungsian untuk memastikan makanan untuk pengungsi disajikan dengan baik. Sekarang prioritas bagaimana bisa segera kirim bantuan-bantuan yang diperlukan, terutama BBM yang sangat penting. BBM tadi yang dilaporkan ke saya yang sangat penting. Ada beberapa desa yang terisolasi, insya Allah kita bisa tembus. Listrik sebentar lagi saya kira bisa dibuka semuanya. Informasi lainnya pemirsa, ajang penghargaan bergengsi dunia film tanah air Indonesian Movie Actor Award 2025 berlangsung meriah di studio RCTI Plus Kebonjeruk, Jakarta Barat. Ajang bergengsi ini hadir sebagai wadah untuk memberikan apresiasi terhadap insan perfilman yang berkontribusi besar bagi perkembangan industri film di Indonesia. Malam bertabur bintang, aktor dan aktris ternama di tanah air mewarnai puncak perayaan Indonesian Movie Actors Award 2025 yang digelar sangat meriah di studio RCTI Plus Kebonjeruk, Jakarta Barat. Ajang yang telah digelar sebanyak 19 kali ini menghadirkan 15 kategori penghargaan yang terbagi ke dalam 2 kelompok, yaitu 8 kategori terbaik dan 7 kategori terfavorit. Indonesian Movie Actors Award 2025 juga turut dihadiri Wakil Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Giring Ganesa bersama istri yang memberikan apresiasi terhadap kemajuan industri film Indonesia. Kementerian Kebudayaan sangat mengapresiasi untuk Indonesian Movie Actor Award. Bagi kami, ajang-ajang merayakan ekosistem dan pencapaian ekosistem perfilman itu pasti kita support. Makin banyak festival kan lebih banyak film-film akan bermunculan, film-film bermunculan, baik itu film panjang, film pendek, dokumenter. Akhirnya kan ekosistemnya jadi jalan, itu sih yang kita harapkan. Harapannya ya pastinya mau membuat atau berpartisipasi dalam karya yang bagus dan bisa memberikan acting yang terbaik juga, dan tentunya terus berkembang, terus belajar, terus mencoba. Indonesian Movie Actors Award 2025 bukan hanya sekedar penghargaan, tetapi juga ajang pengakuan terhadap dedikasi, kreativitas, serta pencapaian para insan perfilman di tanah air. Dari Jakarta, Bagus Perstiadi dan Hoirudin, iNews melaporkan. Pemirsa, bertema Drive Forward Lifestyle in Motion, pameran tahunan Astra Auto Fest 2025 digelar pada 5 hingga 7 Desember di Tangerang, Banten. Pameran ini untuk memberikan kemudahan layanan dan juga mengakses beragam produk di satu lokasi. Pameran tahunan bertajuk Astra Auto Fest 2025 digelar pada 5 hingga 7 Desember 2025 di Astra Beach Center di Tangerang, Banten. Acara yang mengusung konsep One Stop Solution Experience menghadirkan kolaborasi 25 unit bisnis Astra, mulai dari otomotif, keuangan, hingga layanan kesehatan. Produk baru pun akan diperkenalkan mulai dari harga Rp299 juta. Nah, produk baru apa sih nanti yang akan hadir di Astra Auto Fest? Salah satunya adalah produk yang ditunggu-tunggu, yaitu Toyota Veloz Hybrid. Nah, Toyota Veloz Hybrid ini adalah produk dari Toyota dengan teknologi full hybrid, elektrifikasi,
ya dengan harga yang sangat affordable. Diharapkan Astra Auto Fest 2025 dapat memperkuat antusiasme masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan industri otomotif nasional melalui pendekatan layanan yang semakin terintegrasi. Dari Jakarta, Abdul Aziz, Suryo Leman, iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, seorang warga Amerika mengamuk hingga melukai seorang perempuan pemilik alat berat di sebuah proyek di Kuta Selatan, Badung. Tindakan kekerasan tersebut sempat beredar luas di media sosial. Seorang warga Amerika berinisial MD, 29 tahun, mengamuk dan menyerang Nikomang Sri Hartati Rahayuningsi, 47 tahun. Selanjutnya korban diselamatkan oleh petugas keamanan di lokasi, sementara warga menyerang balik pelaku. Korban merupakan pemilik alat berat di sebuah proyek di Jalan Pantai Suluban, Kuta Selatan, Badung. Akibat tindak kekerasan yang dilakukan pelaku MD, korban terluka. Yang mana selanjutnya WA tersebut memukul korban di bagian belakang sebelah kanan menggunakan kayu tumpul yang berakibat korban langsung terjatuh dan penglihatannya langsung kabur pada saat itu. Diduga pelaku merasa terganggu dengan suara alat berat yang beroperasi di proyek tersebut dalam beberapa hari terakhir. Pasca viral, korban dan pelaku memutuskan untuk berdamai. Dari Denpasar, Bali, Indira Arya, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor gajah Sumatera ditemukan tewas di antara puing-puing kayu yang hanyut terbawa arus banjir. Mayat gajah tersebut diketahui warga pasca banjir besar melanda. Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh menewaskan seekor gajah Sumatera jantan. Mayat gajah tersebut diketahui warga pasca banjir besar melanda. Polisi telah memberi tanda di sekitar lokasi bangkai dengan polis lain. Lokasi penemuan gajah tersebut berada di daerah terisolir pasca banjir bandang luapan Sungai Merede, Pidijaya. Medannya cukup sulit dan hanya bisa diakses hanya berjalan kaki. Dari Pidijaya Aceh, Sukri Sarifudin, iNews melaporkan. Pemirsa, peristiwa tadi sekaligus menutup Lintas iNews pagi hari ini. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.